Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Safi. Saya dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang diberikan Bu Dewi. Yang pertama ada induksi elektromagnetik. Jadi, apa sih induksi elektromagnetik? Ya, tepat sekali. Jadi, induksi elektromagnetik dapat didefinisikan sebagai gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor. Bila terjadi perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet, proses induksi elektromagnetik tersebut menghasilkan arus listrik. Selain itu juga dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi, pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Yang kedua, ada flux magnet. Jadi, apa sih flux magnet itu? Flux magnet adalah sejumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus suatu bidang atau juga perubahan pada medan magnet top B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Rumusnya seperti ini. Jika membentuk sudut, maka besar flux magnetik dikalikan kosinus sudutnya. Ini. Baik, yang ketiga ada GGL induksi dan arus induksi. GGL induksi diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah blok magnet yang memasuki suatu kumparan akan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan tersebut akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Besarnya GGL induksi ini tergantung pada laju perubahan flux magnetik dan banyaknya lilitan kumparan tersebut. GGL induksi ini dapat dihitung oleh rumus seperti ini. Yang B, hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa, sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arus induksi yang terjadi dalam satu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan menyebabkan perubahan medan magnet tersebut. Tanda minus pada persamaan Faraday tadi menunjukkan bahwa GGL lapisan memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Yang C, GGL induksi pada batang konduktor. Suatu batang konduktor meluncurkan di sepanjang konduktor yang dihubungkan dengan hambatan. Ketika batang bergerak ke kanan, maka luasan rangkaian akan meningkat. Besar GGL induksi dalam rangkaian dapat dituliskan sebagai berikut. Yang C, GGL induksi akibat perubahan induksi magnetik. Berdasarkan persamaan ini, maka laju perubahan flux magnetik dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Perubahan luas bidang kumparan A, teori B dan theta tetap. Yang kedua, perubahan sudut antara B dan arah normal bidang. Yang ketiga, perubahan besar induksi magnetik, tetapi A dan theta tetap. GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan induksi magnetik seperti berikut. Jika arah induksi magnetik tidak tegak lurus bidang kumparan, maka theta sama dengan 0 seperti berikut. Selanjutnya, penerapan induksi elektromagnetik. Yang A, dinamo. Alat pembangkit listrik arus bolak-balik yang paling sederhana adalah dinamo sepeda. Tenaga yang digunakan memutar roda atau rotor adalah roda. Roda berputar, kumparan magnetik berputar juga. Akibatnya,
timbul KKL induksi pada ujung kumparan tersebut. Akibatnya, timbul KKL induksi pada ujung kumparan dan arus listrik mengalir. Makin cepat roda berputar, maka makin besar KKL induksi dan arus listrik yang dihasilkan. Tentunya seperti video berikut. Yang B, generator. Generator sebagai pembangkit listrik yang menghasilkan puluhan ribu volt. Untuk digunakan sebagai pembangkit listrik di alat-alat elektronik, generator ini membutuhkan alat untuk menurunkan tegangannya. Alat tersebut yang bernama trafo. Selanjutnya, transformator ideal. Besar tegangan pada kuat arus listrik yang dihasilkan pada trafo bergantung pada banyak lilitannya. Besar tegangannya sebanding dengan jumlah lilitannya, maka makin banyak lilitannya, maka tegangannya juga makin besar. Hal ini berlaku untuk lilitan primer dan sekunder. Seperti rumus berikut. Trafo dinamakan ideal atau step up atau step down jika tidak ada energi yang hilang menjadi kalor, yaitu ketika jumlah energi yang masuk pada kumparan primer sama dengan jumlah energi yang keluar pada kumparan sekunder. Rumus transformator ideal seperti berikut. Ada efisien transformator. Efisien transformator adalah perbandingan antara daya masuk dengan daya keluar, atau P in atau P out. Apabila efisien sebuah transformator sama dengan 100%, berarti daya listrik pada kumparan primer sama dengan daya listrik pada kumparan sekunder. Daya listrik keluaran sama dengan daya listrik masukan. Rumusnya sebagai berikut. Baik, yang berikutnya, apabila efisien transformator kurang dari 100%, maka ada daya listrik yang hilang atau rugi. Disebut transformator tidak ideal. Dengan rumus seperti berikut. Itulah penjelasan dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.